Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam silsilah kajian rutin kita dari membaca kitab yang sangat agung, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, buah karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan membaca tentang penjelasan ibadah-ibadah yang semuanya hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendetail, mensyarah, menjelaskan beserta dalil-dalil yang beliau sebutkan tentang ibadah-ibadah tersebut. Faqala rahimahullah, maka berikutnya penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi mengatakan, wa fil hadis, dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh itu otak, inti dari ibadah. Lafaz dari hadis ini adalah lafaz yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan, hadza haditsun gharib min hadzal wajh, la na'rifu illa min hadits ibni Lahiyah wa dha'afahu al-Albani fi dha'ifil Jami' wa silsilah ad-dha'ifah. Jadi lafaz hadis ad-du'a'u mukhul ibadah itu secara lafaz itu lemah, tidak sampai kepada Nabi SAW, dan lafaz hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami', begitu pula dalam silsilah ad-dha'ifah. Namun kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajihi, beliau mengatakan lakinna ma'nahu sahih, akan tapi makna dari hadis ini adalah sahih. Wasahihu hadis ad-du'a'u huwal ibadah, dan lafaz hadis yang sahih adalah dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi di sini makna hadis ini adalah sahih, tapi lafaz dengan mukhul ibadah ini lemah. Sementara lafaz yang sahih, kata beliau, kata pensyarah dari kitab ini yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau mengatakan bahwa lafaz yang sahih yang bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini menunjukkan pada kita semua para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, bagaimana telitinya para perawi-perawi hadis. Walaupun secara makna itu sama ataupun mirip, namun mereka katakan lafaz ini tidak benar, tapi yang benar adalah lafaz ini. Begitu detailnya para perawi-perawi hadis dalam menyampaikan riwayat kepada murid-muridnya. Penjagaan agama Islam, penjagaan wahyu, penjagaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, dan itulah menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bahwa doa adalah ibadah.
Doa adalah ibadah. Karena dia adalah ibadah, maka sebagaimana pembahasan sebelumnya, tidak boleh dia berikan, dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih doa itu? Secara bahasa doa adalah at-talab was-su'al. Doa secara bahasa, secara etimologi adalah tolab, minta, was-su'al atau mohon. Ya sama ya, minta atau memohon. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil lain bahwasanya doa itu adalah ibadah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman yang artinya, dan Rabbmu telah berfirman, telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, memohonlah kalian kepadaku, astajib lakum. Janji Allah, pasti aku akan memberikan itu kepada kalian. Pasti aku akan mengijabahi doa kalian. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya para jemaah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah berupa doa. Perhatikan, inilah pendalilan dari ayat ini. Allah namakan doa dengan ibadah. Perhatikan dalam surat Ghafir ayat 60 tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau untuk berdoa. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perintah doa. Lalu Allah katakan bahwa itu adalah bagian ibadah, menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina dan dina. Dan ayat ini memberikan faedah kepada kita semuanya, bahwa orang-orang yang meninggalkan doa, mereka merasa tidak butuh kepada Allah, maka Allah akan ancam dia masuk ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu Allah semakin cinta, semakin senang apabila hambanya semakin banyak meminta. Semakin kita banyak minta, semakin kita merasa butuh kepada Allah, semakin kita merengek, meminta, memohon kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita. Dan ini berkebalikan dengan kondisi manusia. Kalau manusia, kita semakin minta kepada manusia, maka orang tersebut, manusia tersebut akan benci kepada kita. Sifat manusia itu suka diberi namun tidak suka memberi. Maka kalau ada orang yang meminta kepada seorang, walaupun dia adalah sahabat dekatnya, walaupun dia adalah kekasihnya, lama-kelamaan maka dia akan semakin membenci kepada kita. Tapi Allah tidak, para jemaah. Ini salah satu di antara perbedaan antara Khalik dan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang kalau Allah diminta. Merasa berarti kita butuh kepada Allah. Karena itu di dalam sebuah hadis, dan hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, dan juga di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW beliau bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang enggak mau minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, namun perlu kita fahami, apa yang kita panjatkan, yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah, tadi Allah berjanji Allah akan kabulkan. Barangkali ada yang bertanya,
Ustadz, saya sudah berkali-kali meminta kepada Allah, tapi Allah kok tidak mengabulkan. Kalau Anda merasa seperti itu, maka perhatikan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa biha itsmun wala qati'ah." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa dengan doa yang tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus tali rahim. Jadi permohonannya kepada Allah bukan untuk melakukan perbuatan dosa. Dia meminta kepada Allah bukan untuk memutus tali rahim. Illa a'tahu Allahu biha ihdatsalas. Melainkan Allah pasti akan memberikan, mengijabahi doanya satu di antara dari 3 pemberian. Ima an tu'ajjala lahu da'watuhu, kondisi yang pertama mungkin doanya langsung dikabulkan sekaligus. Dia memohon, ya Allah berikanlah istri yang salihah. Mungkin yang pertama, kondisi yang pertama langsung Allah kabulkan. Dia mendapatkan seorang wanita, seorang gadis yang salihah. Wa imma yuddakhiruha lahu fil akhirah. Kalau tidak terkabulkan saat itu, maka kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua, Allah akan simpankan apa yang dia minta nanti di akhirat. Karena Allah tahu, Allah maha bijak, Allah maha rahmat kepada kita. Seandainya langsung Allah kabulkan di dunia ini, barangkali dia akan semakin sombong. Dia memohon, ya Allah berikanlah harta yang banyak, berikanlah istri yang cantik. Dia meminta rumah yang demikian, yang demikian. Dia meminta properti, dia meminta toko dan seperti ini. Dengan hikmahnya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah, kalau itu langsung dikabulkan, barangkali nanti hamba ini dia akan kufur nikmat. Barangkali dia akan semakin sombong. Maka Allah mengetahui dan Allah simpankan. Barangkali ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau mudahkan saya agar saya bisa masuk ke sebuah universitas favorit, bisa S1, S2, S3. Maka kita harus husnudzan, berbaik sangka. Barangkali kalau seandainya langsung Allah kabulkan, maka itu akan berefek buruk kepada kita. Allah akan simpankan itu. Permohonannya itu nanti di akhirat. Kedudukan mulianya nanti Allah akan berikan itu di surga. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyusrafa anhu minasu'i bimithliha. Allah akan jauhkan kita dari keburukan-keburukan yang mungkin itu adalah takdir kita, lalu Allah angkat semisal dari permohonan yang kita panjatkan kepada Allah. Ketika kita memohon kepada Allah mobil yang mewah, Allah tidak mengabulkannya mungkin. Takdir kita mungkin akan kecelakaan, dan ketika itu kita akan dirawat di rumah sakit, dan mungkin berjuta-juta bahkan miliaran uang yang kita keluarkan demi pengobatan dari sakit. Tapi Allah selamatkan. Betapa sering kita ketika di tengah-tengah lalu lintas di jalan raya, hampir-hampir kita ketabrak, hampir kita akan kecelakaan. Akan tapi Allah selamatkan kita. Barangkali itu adalah di antara ijabahnya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Namun Allah selamatkan, ini adalah gantian dari doa yang engkau panjatkan kepadaku. Ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis ini, para sahabat mengatakan, ya Rasul, idzan nukthiru. Ya Rasulullah SAW, kalau begitu kami akan memperbanyak doa kami kepada Allah. Kalau Allah itu pasti mengabulkan doa, tidak ada ruginya kan kita berdoa kepada Allah. Toh kalau kita tidak langsung diberikan di dunia ini, mungkin nanti akan Allah berikan di akhirat. Kalau tidak diberikan di akhirat, mungkin nanti akan diselamatkan dari keburukan-keburukan yang mungkin itu adalah takdir kita.
Kalau begitu, tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah. Kata para sahabat, kalau begitu kami akan perbanyak doa kami ya Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, Fallahu aksar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih banyak mengabulkannya. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini maka selipkan doa-doa di waktu-waktu yang mustajab. Pada kondisi-kondisi saat pandemi masih belum berakhir, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah COVID ini. Kemudian berikutnya wadalilul khaufi. Selesai kita pada pembahasan doa, maka berikutnya mu'alif mengatakan wadalilul khaufi, dalil dari takut. Artinya dalil bahwa takut adalah ibadah. Ini adalah ibadah hati. Kalau doa tadi adalah ibadah lisan, dan yang kedua adalah ibadah hati. Apa dalilnya? Kalau khauf itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175, Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku apabila kalian benar jujur kalian itu beriman kepadaku. Ya, dari sini Allah memerintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk-makhluk yang tidak dapat memandaratkanmu, tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, takut yang dimaksudkan di sini dalam ayat yang mulia ini adalah takut ibadah. Takut dengan penuh kerendahan hati. Seperti takutnya dia bahwa hidupnya nanti akan sengsara. Takutnya dia bahwa nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Takutnya dia terhadap sesuatu yang secara kasat mata itu tidak akan bisa memandaratkan kepada dia, seperti takutnya kepada penghuni kubur. Maka takut seperti ini tidak boleh dia berikan kecuali hanya kepada Allah. Adapun kata para ulama, takut yang tabi'i maka itu boleh. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ammal khawfut tabi'i, adapun takut tabiat, takut bawaan manusia, fala yadkhulu fi, maka itu tidak masuk di dalam pembahasan ini. Kal khaufi minal adui aw sabu, seperti takutnya seorang dari musuh atau binatang buas. Dan masuk juga dari ini adalah takut terhadap wabah. Ini saya sampaikan karena ada sebagian, dan itu disebar di media-media sosial. Ketika wabah ini turun, wabah COVID-19 ini turun, sebagian kelompok sempalan Islam, mereka mengatakan, kami tidak takut dengan COVID. Kami takut hanya kepada Allah. Kita akan datangi itu COVID. Maka pemahaman seperti adalah pemahaman yang salah. Berawal dari mereka tidak dibimbing oleh para ulama. Karena takutnya kita dengan wabah adalah takut tabiat. Bahkan para ulama fiqih, mereka mengatakan bahwa kekhawatiran dengan wabah salah satu uzur untuk tidak sholat berjamaah. Sebagian mereka menukil ijma', kesepakatan para ulama. Takutnya seseorang dengan wabah, dengan penyakit adalah uzur bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Itu adalah termasuk takut tabiat. Sehingga kita melakukan tindakan preventif, kita jaga jarak. Ya, kajian-kajian yang biasanya di majelis-majelis ilmu di masjid, sekarang rata-rata adalah kajian melalui streaming, melalui online. Itu semuanya bukan berarti kita ini sudah mulai luntur takut kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi benar-benar kita senantiasa dibimbing oleh para ulama.
Ya, jadi kesimpulannya takut tabi'i itu tidak mengapa dan dibolehkan oleh Islam. Kemudian yang berikutnya wadalilur roja, dalil tentang roja. Roja adalah harapan. Bahwasanya roja adalah ibadah, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah berfirman yang artinya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka beramal salihlah. Beramal amalan yang salih dan jangan sedikit pun dia mensekutukan peribadahan kepada Rabb-Nya. Apa itu roja para jamaah sekalian? Ar-roja'u yakunu ma'a badlil juhdi wa husni tawakkul. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, roja itu adalah harapan. Dengan dia melakukan wasilah-wasilah yang dapat nanti terwujud harapan itu, wa husni tawakul, dan dia baik tawakalnya kepada Allah. Adapun harap-harapan tanpa melakukan sebab-sebab, harapan mudah-mudahan saya masuk surga, tapi tidak ada amal, fahadza laisa roja. Ini bukan roja, tapi ini disebut dengan ghurur atau at-tamani, tipu daya atau angan-angan kosong belaka. Jadi harapan roja itu adalah harapan disertai amalan. Adapun harapan tanpa amal namanya adalah ghurur, tipu daya, angan-angan belaka. Dan roja dan khauf itu harus dimiliki oleh setiap muslim dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, al-khawfu war-raja'u yasirani bil mu'min kajanahit ta'ir. Sifat takut dan sifat harap-harapan kepada Allah itu bagi seorang mukmin senantiasa ada berjalan seperti dua sayap seekor burung. Fa inna ta'ir lahu janahani, karena burung itu memiliki dua sayap. Fa idza istaqama tayranuhu, kalau dua sayapnya stabil lurus maka terbangnya juga akan stabil. Wa idza saqata ahadul janahaini saqata wa huwa fi adadil maut. Tapi kalau salah satu dari sayapnya itu jatuh, itu tidak stabil, maka dia akan jatuh pula dan dia berada di ambang kematian. Fakadzalikal mu'min. Hal itu pada burung, demikian juga seorang mukmin. Yasiru qalbuhu bainal khawfi warja, hatinya berjalan menuju Allah, peribadahannya senantiasa disertai dengan rasa takut dan harap-harapan kepada Allah. Takut akan azab Allah sehingga dia meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, dosa, maksiat, dan harap-harapan kepada Allah agar amal ibadahnya diterima. Dia berharap bisa masuk surga. Dia berharap mudah-mudahan dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan baik di kubur maupun di surganya. Kata beliau, "Faman sara bil khaufi bila raja'in halaka." Barang siapa yang dia berjalan beribadah hanya rasa takut tanpa ada rasa harap-harapan, dia akan binasa. Li'annal khawfa idza khafa wa lam yarju sara yahmilu ala su'idzani billah. Karena takut semata tanpa dibarengi dengan harap-harapan akan rahmat dan ampunan Allah, maka itu akan memicu, akan mengantarkan baginya su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan menjadi putus asa dari rahmat Allah. Orang yang terlampau takut tanpa dibarengi dengan harapan, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia putus asa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Dia malah semakin bermaksiat. Ya. Nah, ini termasuk kesalahan berawal dari tidak stabilnya atau karena tidak memiliki dari sifat ar-roja. Hanya
muncul dari rasa takut semata. Wa kadzalika raja'uh, dan demikian juga kalau hanya ada harap-harap tanpa rasa takut. Idza ghallaba janibar raja'i sara yastasghiru bil ma'asi, maka dia akan meremehkan maksiat-maksiat, terlampau harap kepada Allah. Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Pengampun dosa, Allah itu ini janji-janji Allah. Tapi dia tidak pernah menghadirkan dalam hatinya bahwa Allah juga syadidul iqab, siksaannya amatlah pedih. Kurang dari sisi khaufnya, takutnya kepada Allah. Walakin dal mu'min yakhafu, akan tapi mukmin harus ada sifat takut. Lakin khaufu la yuaddi ilal qunut, tapi rasa takutnya tidak akan mengantarkan kepada putus asa. Wala ilal ya'si, dan tidak juga putus asa. Li'annahu yarju, karena dia senantiasa mengharapkan. Wa yarju walakin roja'an la yuaddi bihi ilal istisghari bil ma'asi. Dia berharap pula, akan tapi harapannya tidak membawa kepada peremehan maksiat. Akan tapi dia juga takut terhadap azab Allah. Ya. Walihada qurinat sifatur rahmah bisifatil uqubah fi mawadi'a katsiratin. Perhatikanlah kecerdasan pensyarah dari risalah ini. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah gandengkan sifat rahmat kasih sayang dengan sifat bahwa Allah juga mengadab dengan adab yang amat pedih. Liturithal mu'min quwatan fil khawfi wa raja, itu semuanya agar mukmin bisa kuat rasa takutnya kepada Allah dan harapannya kepada Allah. Wa'tidalan baina wa'dillahi wa wa'idi, dan akan stabil antara ayat-ayat janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Buktinya seperti firman Allah dalam surat Al-Hujr, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata Allah, kabarkanlah, sampaikanlah, beritahukanlah kepada hamba-hambaku ya Muhammad, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku adalah zat yang maha pengampun dari dosa-dosa, dan ar-rahim, maha penyayang. Lalu ayat berikutnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang amatlah pedih. Allah gandengkan. Langsung setelah Allah katakan, aku maha mengampuni, aku maha menyayang, Allah langsung gandengkan. Tapi ingat, azabku juga azab yang amatlah pedih. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 6 juga Allah berfirman, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang mengampuni kezaliman manusia, dosa-dosa manusia. Setelah itu Allah langsung gandengkan dengan ayat wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Akan tapi sungguhnya Rabbmu juga memiliki siksaan yang amatlah pedih. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing ibadah kita, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqamah sampai Allah mewafatkan kita di atas iman. Allahumma amitna alal iman, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.